Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kian berdampak nyata pada sektor usaha kecil menengah, khususnya industri kerajinan tahu dan tempe di Kota Semarang. Lonjakan harga kedelai impor yang dibarengi naiknya harga bahan baku penolong seperti plastik kemasan, memaksa para produsen memutar otak agar tidak gulung tikar. Sejak awal tahun, harga kedelai impor di tingkat pengrajin terus merangkak naik secara bertahap dari kisaran Rp8.000 menjadi Rp10.500 hingga Rp11.000 per kilogram. Kenaikan yang mencapai lebih dari 20% ini praktis melambungkan harga pokok penjualan pengrajin tempe. Kondisi ini diperparah dengan melambungnya harga plastik pembungkus di pasaran. Pemilik usaha tempe, Mas Didik, terpaksa menaikkan harga jual demi menutup membengkaknya modal produksi. Kenaikan harga bahan baku yang bertubi-tubi ini membuat para pelaku usaha pusing dan terjepit. Harga kurs dolar terus kian naik terus itu juga ditambah sama harga plastik yang naik juga gitu kan. Mau gak mau ya kita terus sebagai produsen juga pusing, mau gak mau akhirnya kita naikin harga jualan karena HBP kita kan naik terus ya gitu sih. Dari berapa jadi ke berapa, Mas? Jadi kalau harga kedelai itu naiknya mulai naik itu di awal tahun ini. Dari awalnya itu harga masih sekitar 8.000 sampai sekarang sudah sampai mau 10.000, mau ke 11.000 sekarang. Per kilo? Per kilo, betul. Udah per kilo udah naik hampir berapa berarti? Hampir 2.500 lebih kan itu kan. Terakhir Mas naik berapa mungkin? Ini kemarin tapi aku nurunin baru 10.500 per kilo. Jadi ya sebisa mungkin harga dolar kurs rupiah itu tetap stabil sehingga harga bahan baku lainnya tetap juga terjaga gitu kan. Masuk impor plastik, impor kedelai dan segala macamnya itu kan bisa stabil sehingga barang-barang di dalam negeri juga ikut stabil dan belinya juga ikut stabil juga. Kondisi serupa juga dirasakan oleh pengrajin tahu di Semarang. Berbeda dengan produsen tempe yang bisa langsung menyesuaikan harga jual secara mandiri, para pengrajin tahu tidak dapat serta-merta menaikkan harga di pasaran tanpa adanya kesepakatan bersama seluruh anggota Komite Pengrajin Tahu se-Semarang. Akibatnya, dengan biaya operasional dan bahan penolong seperti minyak goreng serta plastik yang ikut melonjak, margin keuntungan pengrajin kini kian menipis. Penurunan daya beli masyarakat dalam 1 bulan terakhir bahkan membuat omset penjualan menurun hingga 25%. Sehingga memaksa beberapa pedagang eceran memilih untuk meliburkan diri demi menghindari kerugian yang lebih besar. Ya, kalau kedelai itu kan impor memang ya. Kalau kedelai impor itu sebelum rupiah anjlok kan udah naik tinggi itu dari 7.000-8.000 sampai ke 10.600-an. Itu udah naik. Padahal ini sama rupiah lagi yang anjlok kan otomatis nanti moga aja nggak naik lagi kan gitu karena udah naik tinggi kan gitu. Dan dari pengusaha juga belum menaikkan harga jual. Belum, malah harga jual sudah kita bilang kita nggak bisa naikin sendiri, itu harus melalui kesepakatan dari teman-teman juga. Meskipun dihantam kenaikan harga modal, para pengrajin tahu dan tempe di Semarang sejauh ini masih berupaya mempertahankan volume produksi harian mereka secara konstan. Mereka kini hanya bisa berharap pemerintah segera turun tangan mengambil langkah konkret guna mengendalikan stabilitas harga bahan baku di pasaran. Ivan Aditya Maulana melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.